Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Sulistyo, bisa dipanggil Rodi dengan NIM akhir 003. Nah, di sini saya akan membahas mengenai judul asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Nah, yang dimana pengertian dari asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana adalah merupakan istilah dalam bahasa Latin yang mengandung arti bahwa aturan yang bersifat khusus yang mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Asas ini adalah salah satu asas referensi dalam ilmu hukum yang menunjukkan hukum mana yang lebih diutamakan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Nah, di sini jika terjadi konflik norma, setidaknya ada 3 asas yang digunakan untuk menyelesaikan, yaitu lex superior, derogat legi inferior, yang dimana aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Lalu ada lex posterior, derogat legi priori, yang disebut aturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama. Dan selanjutnya ada lex specialis, derogat legi generali, yang disebut aturan yang lebih khusus mengesampingkan yang kurang khusus. Dalam konteks hukum pidana, konflik norma terjadi ketika dua norma mengatur perbuatan yang sama dengan saksi yang sama, namun salah satu norma lebih khusus dibandingkan norma yang lain. Menurut hard asas ini mengatur pembatas kewenangan aparat menegakkan hukum dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan, dengan kata lain memberikan batasan atas tindak represif oleh aparat negara. Nah, lalu ada dasar hukum positif di Indonesia. Asas ini ada beberapa, kayak hanya berupa doktrin abstrak, melainkan telah dikodifikasi secara eksplisit dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, dalam hukum pidana material, pasal 36 ayat 2 KUHP, yang menegaskan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Lalu dalam hukum acara formil, pasal 284 ayat 2 KUHP. Nah, di situ di dalam bidang hukum pidana formil, hal ini tampak dalam pasal 284 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini dilanjutkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini
dengan mengecuali untuk sementara mengenai ketentuan khusus secara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu syarat-syarat penerapan asas ini yaitu tidak bisa sembarangan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Derha Bagir Manam dalam bukunya Hukum Positif Indonesia ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa asas. Yang pertama, ketentuan-ketentuan yang dapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus. Yang kedua, ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis. Yang terakhir, ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum, bisa disebut rumpun yang sama dengan ketentuan yang bersifat umum. Dua, cara pandang dalam menentukan kasus secara doktrin ada dua pandangan dalam ketentuan suatu bersifat khusus. Pertama, pandangan logis. Logis Beckskouing menurut Exkit dalam tulisannya Lex Specialis Derogat Legi Generali 1963. Suatu ketentuan pidana bersifat khusus jika di samping memuat unsur-unsur lain juga memuat suatu unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum disebut logis spesialis. Yang kedua, pandangan yuridis. Pandangan yuridis, suatu ketentuan dianggap khusus walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan umum asal secara yuridis diterapkan demikian oleh bentuk undang-undang. Lalu selanjutnya ada penerapan dalam hukum acara pidana khusus. Inilah inti penerapan asas dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Indonesia saat ini mengakui adanya tindak pidana yang dikategorikan sebagai extraordinary crimes atau bisa disebut kejahatan luar biasa karena dampak destruktifnya yang masif. Untuk menjamin efektivitas penegakan hukumnya, negara membentuk rezim hukum secara pidana khusus yang secara sengaja dan terukur menyimpang dari ketentuan KUHP. Prinsip yang berlaku adalah lex specialis derogat legi generali, di mana ketentuan khusus itu tersendiri mengesampingkan ketentuan umum. Merupakan penyimpangan ini bertujuan mempermudah dan mempercepat penegakan hukum. Ia sekaligus menimbulkan pertanyaan krusial mengenai batas-batas kewenangan dan jaminan perlindungan hak-hak tersangka atau bisa disebut terdakwa.
mulai dari Undang-Undang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian Uang, semuanya dalam posisi sebagai leg spesialis, mempunyai materi hukum pidana dan hukum pidana formil yang berbeda daripada apa yang diatur dalam KUHP dan KUHAP sebagai legi generali. Nah, di sini contoh konkret penerapannya dalam perkara tindak pidana UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berlaku sebagai leg spesialis terhadap KUHAP. Nah, di sini ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan pencurian yang pada KUHP diancam pasal 362, maka prosedur acaranya tidak menggunakan KUHP biasa, melainkan UU SPPA. Salah satu mekanisme khusus di dalamnya adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu dalam konteks militer, penerapan asas ini dapat dijabarkan antara KUHP dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Dalam peristiwa hukum tersebut, secara dogmatik hukum pembuktian menggunakan instrumen hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, bukan instrumen hukum disiplin militer. Nah, lalu anomali dan problematik penerapan. Penelitian mengkaji adanya anomali penerapan asas ini dalam menentukan pidana yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan metode hukum, norma, dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian tersebut memberi masukan kepada badan legislatif dan eksekutif sebagai perancang dan pembentuk undang-undang agar selalu mendapatkan asas di dalam penyusunan peraturan. Lalu yang terakhir ada relevansi dan pembuktian. Pembuktian pada UU ITE bersifat leg spesialis karena UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesial dalam hukum pembuktian yang dapat di dalam KUHP. Dengan berlakunya UU ITE, semakin dipertegas bahwa alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum acara Indonesia. Nah, di sini membuktikan bahwa asas leg spesialis tidak hanya menyentuh aspek kewenangan institusi, tetapi juga mengaruhi ranah pembuktian. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Di sini saya mendapatkan peraturan perundang-undangan, di referensinya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bisa disebut KUHP pasal
23 ayat 2 dan pasal 103. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP pasal 284 ayat 2. Lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.U.20 Tahun 2001 tentang pembatasan tindak pidana korupsi. Lalu bukunya buku Magir Manam yang judulnya Hukum Positif Indonesia, satu kajian teoritik, Yogyakarta, Eva Press, halaman 56, tentang prinsip-prinsip lex specialis. Dan ada juga buku Andi Hamzan 2008 yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Seminar Grafika. Selanjutnya ada buku Lili Mulyadi yang bukunya Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya, Bandung, PT Alumni. Nah, di sini ada juga artikel ilmiah Dejatmiko, AA Sanjaya R dan Hidayati RK 2023, dampak yuridis anomali penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Nomor Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3 (1) 13 23.DOI yang 10.56393 garing nomos V 2I8.929 dan ada sumber lembaga resmi Pengadilan Militer I-03 Padang garing Smart Jutges, penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum kontemporer di Lim Padang .go.id 2025. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.